Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, jamaah hadirin wal hadirat as-saimin as-saimat Majelis NBA Ngabuburit barang alumni Darun Najah, yang insya Allah sore hari ini kita ketemu kembali di hari ke-5 kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sore hari ini kita akan memetik banyak hikmah, banyak pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustadz Habib Bondel atau Abdul Razak. Beliau adalah pengajar Majelis Ta'lim Baitur Rahmah dan banyak berkecimpung di beberapa instansi-instansi pendidikan dan aktif berdakwah baik langsung maupun online. Dan sore hari ini beliau sudah hadir. Ahlan wa sahlan, Bib. Sehat, Bib? Ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah bakhair. Ya. Di rumah atau di mana ini? Ini di rumah, baru aja kita nyampe nyangkut. Masya Allah, baru sampai. Beliau memang sudah wanti-wanti, kayaknya waktunya mepet nih. Alhamdulillah Allah lancarkan, mudah-mudahan insya Allah kajian kita sore hari ini mudah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka acara kita, majelis kita, kajian kita di Ramadan kelima ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ala hadhihi niyyah hubbi kullatin salihah wa ila halal Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita yang mulia Al-Ustadz Irfan Syuhada. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Mohon izin ikhwan semuanya. Insya Allah saya akan bacakan surah Al-Hasyr mulai dari ayat 19. Saya ulangi sekali lagi, surat Al-Hasyr dimulai dari ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqal nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi yang sudah dibacakan, kita mendapatkan curahan rahmat inayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat as-shaimin as-shaimat, di hari kelima Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah sore hari ini kita yang masih dalam usaha untuk join, Allah lancarkan dan mudah-mudahan insyaallah semuanya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa memperpanjang kalam, kami berikan waktu seluas-luasnya kepada narasumber kita, Al-Ustaz Abdul Razak atau Habib Bondel. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa Ramadan bil 'afwi wal ghufran. Assalatu wassalamu ala awwali fatihi babil jinan Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'du. Qul ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahu maulanal azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai keluarga besar daripada angkatan 22 alumni Darun Najah, yang terkhusus untuk guru-guru kita. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita, terutama Kiai Haji Mahrus Amin, terutama untuk Al-Ustadz Sulaiman Effendi yang dalam keadaan masih belum pulih. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat. Untuk guru-guru yang sudah meninggalkan kita, Allah ampunkan dosanya. Untuk yang masih ada mengajar di Pondok Pesantren Darun Najah, untuk orang tua kita yang masih ada maupun tidak ada, untuk keluarga besar daripada keluarga ngaji bareng ngabuburit bareng alumni 22, semoga Allah berikan segala kemudahan di dalam pandemi COVID-19 ini, dan semoga walaupun kita tidak bisa berjabat tangan, tapi insya Allah kita bisa berjabat hati. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketakwaan adalah bagian daripada kewajiban dari kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Artinya inti dari kehidupan kita di dunia ini adalah takwa. Kalau kita sudah bertakwa, kalau kita sudah takut kepada Allah, makna lain daripada takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita bermaksiat kepada Allah dimanapun kita berada. Takut kita
bermaksiat kepada Allah, baik itu orang melihat maupun orang tidak melihat, maka jalan dalam pandemi ini satu di antaranya adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah pandangan wajib bagi seorang muslim di mana puasa ini kita wajib untuk mengagungkan bagian daripada syiar Allah. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa dapat mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka di dalam hatinya ada takwa. Tentu takwa ini adalah di mana kita bisa mengukur diri sendiri. Seandainya kita masih berani bermaksiat kepada Allah di bulan suci Ramadan, di bulan suci yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan kasih sayangnya Allah, maka kawan-kawan semuanya, dulu mungkin bisa jadi kita saat masih menjadi siswa, santriwan, santriwati di Darun Najah masih ada yang kita bisa kerjakan untuk berleha-leha. Namun insya Allah kita sudah semuanya hampir memasuki kepala 4, umur kita sudah mau 40 tahun, beberapa kawan kita juga sudah tidak ada di dunia ini. Oleh karena itu sebuah pelajaran besar untuk kita, ketakwaan adalah yang harus dipegang dalam segala bidang. Kita boleh saja bekerja, kita boleh saja menjadi seorang pekerja, tapi itu adalah hanya sebuah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik dari seorang yang bekerja tapi dia melalaikan. Kisah itu banyak sekali dicatat di buku-buku, juga banyak disiarkan di media sosial mengenai seorang yang bagaimana dengan pekerjaannya melalaikan, yang akhirnya pekerjaan tersebut adalah bukan jalan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan daripada menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk ke dalam istilah yang disebut istidraj, yaitu ujian pada seseorang dengan cara Allah memberikan segala sesuatunya dengan mudah kepadanya, tapi dia semakin banyak rezeki yang diberikan, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di bulan suci Ramadan ini tidaklah kita tertinggal, tidak boleh oleh kita tertinggal satu halaman, satu lembar, satu juz Al-Quran untuk kita baca, karena itu adalah penyelamat kita. Tidak boleh kita kehilangan momen besar ini. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, tapi yang jelas adalah Ramadan kesempatan emas buat seluruh orang, tapi tidak semua orang bisa meraih kesempatan emas tersebut. Ada himbauan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wailun liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah bagi orang yang mendapatkan Ramadan walam yughfar lahu, tapi tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang celaka ini boleh dimisalkan seperti di musim hujan, semua orang tanahnya subur. Semua orang tanahnya bisa untuk menanam padi. Semua bisa tumbuh. Tapi hanya dia yang tidak kena air hujan. Dia satu-satunya sawah yang tidak dapat menumbuhkan apapun juga. Ini adalah orang-orang yang celaka. Semoga Allah jaga kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya ini. Semoga Allah berikan ampunan untuk kita semuanya. Kemudian dalam puasa ada yang namanya Lailatun khairun min alfi syahrin. Satu malam yang kebaikannya setara dengan 1000 bulan.
Kita sudah tahu semuanya insya Allah mengenai itu. Tapi berapa banyak orang melalaikan waktu-waktunya untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar harus diusahakan dari pertama, dari awal malam Ramadan, sehingga semangat ini tidaklah rapuh di ujung-ujungnya. Karena kebanyakan dari kita di masa-masa bukan pandemi juga, saat bulan suci Ramadan, masjid-masjid pun tak ramai di saat sudah 15 hari ke atas. Sudah masuk 20 semakin sepi. Sudah masuk 25 hanya orang itu saja yang sholat. Persis seperti sholat di hari-hari biasa. Oleh karena itu, semoga saya doakan diri kita sendiri dan Anda semuanya termasuk orang-orang yang semangat. Walaupun masih ada sebagian yang dalam perjalanan masih bisa mendengarkan suara saya, semoga masih semangat untuk meraih bulan suci Ramadan ini, terkhusus malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kebaikan. Malam-malam Lailatul Qadar adalah malam yang bisa diartikan kebaikan kita ini lebih dari 1000 bulan. Itu hanya istilah kawan-kawan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga supaya malam-malam kita, hari-hari kita, waktu-waktu kita lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan seorang muslim haruslah dia merasa bahwasanya ini adalah bulan suci Ramadan, maka tidak ada yang dipikirannya kecuali untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk bisa mendapatkan setiap waktunya bisa membaca Al-Quran, untuk bisa mendapatkan setiap waktunya untuk bisa berbuat kebaikan, baik itu sedekah, baik itu memberikan manfaat buat orang lain, baik itu bekerja sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu, Ramadan ini jangan sampai kita kehilangan momen besar. Jangan sampai Ramadan ini hanya sebagai bulan yang berlalu lalang saja setiap tahun. Karena kita tidak bisa memperbaiki diri. Maka bulan Ramadan kali ini yang penuh dengan misteri pandemi COVID-19 adalah Ramadan, bukan Ramadan terakhir kita, tapi Ramadan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga Allah pertemukan kita semuanya di Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat wal afiah, diberikannya panjang umur, diberikan kita bisa bersilaturahmi kembali, berjabat tangan, berjabat hati, untuk kita bisa meraih surganya ilahi. Ini saja yang bisa disampaikan untuk kawan-kawan. Kita akan buka sharing untuk saling mengisi, saling bisa memberikan kebaikan yang insya Allah semua kalam kita, ucapan kita hari ini Allah catat sebagai pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa yang disampaikan oleh guru kita. Bib, kedengaran Bib? Kedengaran, kemandaran dokter. Ya, antum nggak usah dipegang kali mikrofonnya, pegel nanti. Masalahnya suka suaranya kurang bagus ininya. Oh begitu. Takutnya ya begitu. Nanti kita bilang sama ketua angkatan lah nanti, biar dikasih headset baru insya Allah. Masya Allah. Baik, tadi jamaah yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala, as-shaimin wa shaiminah, kita dengarkan tadi karena ketakwaan dan cara berpikir seorang muslim yang digambarkan oleh guru kita, bahwa berapa banyak orang kemudian masuk dia ke dalam Ramadan, tapi kemudian mohon maaf lahir batin tidak mendapatkan makna dari Ramadan. Ikut dia di dalam Ramadan, aktivitas dia dalam Ramadan, tapi kemudian mohon maaf aktivitasnya menjadi habaan mansura, bagai debu-debu yang berterbangan. Syukur alhamdulillah ini makin banyak yang hadir. Ada Bunda Zahra Sarmili juga yang insya Allah besok menjadi narasumber.
ada Bunda Haji Terwani juga, ada Bang Abangda Haji Faisal Pakaya. Ini beliau bentar lagi buka puasa ini. Dan yang lain Dr. Tahir baru bergabung insya Allah. Untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun ayahanda, bunda, bapak, ibu yang sudah dari awal, silakan. Jika ada yang dipertanyakan, kami bukakan pintu seluas-luasnya. Atau mungkin ada yang mau sharing dari pengalaman, bagaimana kemudian cerita pribadi atau hal-hal yang diketemukan dalam proses 5 hari berpuasa di Ramadan 1441 Hijriah kali ini. Silakan jika ada yang di-sharing atau ditanyakan. Ada? Halo? Pak Biangkur kedengaran? Ya, kedengaran. Kedengaran, alhamdulillah. Silakan. Baik. Bib, kedengaran Ya. Bib? Kedengaran, Dokter. Ya. Ini ada beberapa caption yang caption antum nih. Kalau dipegang mic-nya kayak orang ngerokok katanya. Ya, jadi kalau dipegang mic-nya beberapa caption yang masuk ke anak itu seperti lagi ngerokok gitu kan. Karena warna putih gitu. Oh. Padahal belum azan. Oh iya. Bang Baik, Faisal baik. mungkin sudah mulai ini ya. Tapi suara kedengaran kok insya Allah. Oke, insya Allah. Ya, ini ada pertanyaan Beb, Ana bacain ya dari jamaah. Pertanyaannya dari Bunda Siti Maryam. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menjaga ibadah kita dan tetap istiqomah dengan amalan-amalan kita meski di luar bulan Ramadan. Contoh misalnya baca Quran. Jadi Bunda Maryam ini bertanya bagaimana kita istiqomah, Bin? Istiqomah dengan amalan-amalan kita meskipun amalan itu tidak lagi dikerjakan di bulan si Ramadan tapi di luar Ramadan. Seperti baca Quran. Yang kita ketahui memang kalau baca Quran itu di Ramadan luar biasa. Bahkan kita berkali-kali mungkin untuk khatam. Tapi memang indikasinya di luar Ramadan kita agak malas gitu. Enggan sekali kadang-kadang memegang Quran. Maka bagaimana sikap kita untuk kemudian istiqomah menjaga amalan itu yang ada di Ramadan itu tetap istiqomah di luar Ramadan. Silakan, Bim. Foto. Selamat bergabung juga itu ada ketua angkatan. Ketua angkatan belum tahu kayaknya kalau Habib Bondel mikrofonnya kurang bagus, nanti dibeliin sama ketua angkatan insya Allah. Akan dikirim nanti insya Allah. Semoga terdengar, terdengar jelas ini semoga. Untuk Bunda Siti Maryam, pertama adalah kita harus mengetahui dulu makna daripada bulan Ramadan, setelah itu bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Nah, harusnya kita pertama tipsnya adalah meningkatkan apa yang ada di bulan suci Ramadan itu di bulan Syawal. Kita justru bulan Syawal itu seperti orang lepas dari kandang. Ibadahnya lepas, sholat malamnya sudah lepas, Al-Qur'annya lepas. Ini memang kenapa menjadi sebuah rahasia tersendiri. Allah tidak pertunjukkan kepada kita pahala. Seandainya Allah pertunjukkan pahala kepada kita, misalnya dunia ini nggak ada orang yang bekerja. Dunia ini akan berantakan. Nggak ada yang mau jadi RT, nggak ada yang mau jadi RW, nggak ada yang mau ketua. Sebab dalam kitab I'anatul Talibin awal-awal mengenai sholawat itu kalau dibacakan, yang mendengarkan, yang bisa merasakan, yang bisa melihat adalah semua makhluk kecuali satu, kecuali dua, manusia dan malaikat. Tidak diperkenankan oleh Allah untuk melihat pahalanya sholawat. Doanya Habib Ali bin Abdurrahman Segaf bilang, kalau sampai diperlihatkan, semuanya nggak ada orang mau jadi pekerja. Semua orang pengennya sholawat, sehingga tata dunia ini akan berantakan. Itulah hebatnya
di mana pahala tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebaikan dalam malam Lailatul Qadar. Ada yang malam 17, ada yang 19, malam-malam ganjil. Itu sudah harus diawali dari malam pertama bulan Ramadan. Jadi kalau untuk istiqomah, satu, pertama kita harus takut kepada Allah. Takwa itu Allah melihat kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Yang butuh kepada Allah adalah kita. Allah tidak butuh kepada kita hambanya. Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh kepada makhluk. Yang Allah butuh dari kita pun tidak ada. Ibadah kita untuk kita, bukan untuk Allah. Makanya kita kadang-kala sholat hanya menyebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak pernah kita resapi, hanya kita ucapkan karena sekedar hafal. Padahal kita katakan kepada Allah inna sholati, kita janji sama Allah, sungguhnya sholatku, wa mamati, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanya untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Tapi kita nggak pernah merasakan manisnya itu. Kita lihat orang bisa istiqomah panjang banget, itulah keramat terbesar di dunia ini. Istiqomah bukan hal yang mudah, tapi perlu dicoba triknya. Bahwasanya dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Makanya ada syair atau nasihat dari Al-Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dengan kata lain, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Banyak orang, gak banyak orang, kita takut kepada Allah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah di kediaman kita saat orang lain tidak melihat kita. Saat ini orang tidak melihat maksiat kita bukan karena tidak melihat, tapi karena Allah sedang tutup aib kita. Jangan sampai nanti pada saatnya Allah buka aib kita di hadapan orang sehingga kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah di dunia. Kalau di akhirat sudah pasti kita akan ditelanjangi bulat-bulat tanpa sehelai kain pun di badan kita. Saat itu Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada saling ketertarikan antara laki-laki dan perempuan?" Dikatakan tidak. Kenapa? Jangan tertarik. Buat berdiri aja susah di padang mahsyar. Itu. Makanya kita belajar istiqomah, caranya adalah satu, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau kita tidak baca Al-Quran, rasanya ada yang kurang. Kalau kita tidak wirid, kayaknya ada yang kurang. Kalau kita tidak sedekah, ada yang kurang. Tidak perlu banyak-banyak. Amalan sedikit istiqomah itu jauh lebih baik dibanding sebuah amalan tapi tidak istiqomah, walaupun banyak. Jadi lebih baik sedikit istiqomah. Contoh misalnya, setiap ba'da shalah, kalau kita memang sudah tidak lagi punya pekerjaan untuk di luar, setiap ba'da shalah kita niatkan untuk baca Al-Quran. Satu halaman saja, cukup satu halaman. Setiap ba'da waktu satu halaman. Bisa jadi sekitar satu hari satu malamnya. Nah, kalau yang Quran kita bar setengah. Ini ya, kalau perlu pakai saya pribadi, saya tadi ada trik yang diminta oleh beberapa kawan. Saya biasa di handphone saya kasih pengingat. Baca wirid, bangun. Untuk alarm saja, ittaqullah, gum ya walad. Kau butuh sama Allah, Allah tidak butuh sama kita. Alarm itu berkali-kali saya buat supaya kita sendiri bisa ya, untuk istiqomah. Ngaji Al-Quran, baca sholawat, dibikin saja. Ya. Kita punya handphone adalah satu jalan untuk kita bisa istiqomah, bisa pakai handphone. Contoh, dikasih pengingat setiap 1 jam. 1 jam kita buka, baca 1 ayat. 1 jam kita buka, baca 1 ayat. Kalau kita mau jujur,
banyakan mana kita buka Al-Quran dengan kita buka handphone? Kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita sebagai seorang muslim, pandangan seorang muslim haruslah lebih banyak baca Al-Quran. WA ini sebelum ada kita semuanya biasa-biasa aja. Sekarang kalau nggak ada handphone seakan-akan orang kehilangan. Seakan-akan ini Tuhannya. Orang pulang, pergi dari rumahnya, berangkat kemanapun, dia nggak bawa handphone seakan-akan dunianya hancur. Padahal kalau nggak bawa Al-Quran biasa aja. Ini yang menjadi problema kita saat ini. Maka ketika ditanya oleh seorang murid pada Syekh, ya Syekh, bagaimana keadaan orang-orang dulu dengan Al-Quran? Dia katakan, sebagaimana orang sekarang pegang handphone, begitulah orang dulu pegang Al-Quran. Karena kita jauh dari Al-Quran. Jangan meresapinya. Membacanya pun, Masya Allah. Al-Fakir pribadi juga merasa bukan orang tua. Tanya dong Ustadz Bondel, boleh tanya gak Ustadz Bondel? Silakan Pak. Ya aneh tahu ente kan pengobatan alternatif tuh, kira-kira untuk COVID-19 udah ada belum pengalaman itu penanganan pasien itu COVID-19? Bisa di-share barangkali atau kiat-kiatnya. Maaf ya agak melenceng dari tema ya. Gak apa-apa. Kebetulan Ya. begini dokter, ini sharing buat antum semuanya. Bukan mau memberikan produk. Mungkin Iskandar jauh lebih mengerti. COVID-19 dengan TBC itu lebih bahaya. Kalau secara kedokteran. Dokter Iskandar mungkin bisa jawab lebih rentan mana antara COVID-19 dengan TBC? COVID-19 itu dia lebih berbahaya, soalnya dia tingkatannya virus, jadi lebih mudah memasuki sel tubuh. Jadi kalau dibilang COVID-19 itu ukurannya segede bajai, ya barangkali si TBC itu ya sebesar busway, kira-kira seperti itu. Oh gitu. Jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam sel paru. Aduh, satu pengalaman seorang terapis dari tim kami, dari Persada Hipnoterapi Indonesia, di PHI, kita setiap orang yang kena langsung mengisolasi diri. Nah, di isolasi diri itu, karena kita menggunakan produk kita sendiri, Air Ajaib, ini bukan iklan tapi memang kejadiannya seperti itu. Dia menggunakan air itu seperti yang pernah saya contohkan, videonya kita kirim. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini dia sudah dinyatakan sembuh total. Mengisolasi diri, alhamdulillah. Ya, dengan mindset. Pertama mindset. Kami di terapis itu biasanya pertama yang kita rubah pertama mindset. Dalam mengobati orang pun kita tertawa. Gitu. Tertawa dulu. Kenapa? Tertawa itu sebagian dari kesehatan orang. Karena sudah ada, kami punya pasien hampir 9 tahun nggak pernah senyum. Ya. Ngalahin malaikat. Zabaniyah kayaknya. Nggak pernah senyum. Akhirnya ya itu tadi, mindsetnya saya sakit. Nah, alhamdulillah kemudian sekarang bisa sembuh. Yang terobati oleh walaupun belum positif, tapi sudah alhamdulillah. PDP ya namanya dok ya. Kalau yang dalam pantauan itu, yang dalam pantauan, dia sudah harus mengisolasi dalam pantauan ya. Iya. Jadi memang pertama kalau syariat kami percaya tidak ada yang menimpa kami, kita semuanya kecuali Allah memang sudah izinkan untuk ditimpa. Betul. Mau sehat apapun juga. Tapi kita tetap menjadi manusia yang wajib menggunakan akal sehat kita ketika menghadapi pandemi seperti ini. Mengisolasi diri di rumah, stay at home, masih kami lakukan sampai hari ini. Walaupun saya harus keluar seperti tadi, karena memang sebuah kewajiban untuk menjemput, ambil rezeki yang kita miliki. Jadi, kalaupun keluar hanya sesekali yang memang betul-betul dibutuhkan untuk keluar. Ya, semoga juga kawan-kawan dua-dua khususnya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang rezeki. Ini berkenaan dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal ayatnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah
yaj'al lahu makhraja. Dia akan bukakan pintu untuk kita, sebuah pintu yang min haitsu la yahtasib. Kita nggak pernah kira-kira. Wah, kalau pikiran kita bilang, ini di rumah, kita diam aja, rezeki nggak bakal datang kita. Kita nggak tahu tempatnya rezeki. Tapi rezeki Allah paham betul di mana alamat kita. Itu penting buat kita semuanya. Perlu punya keyakinan seperti itu. Begitu. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Boni atas pencerahannya. Silakan Bang Yangkur. Ayah. Mau nanya Ustaz. Ya, siap dokter. Ya, ini kan lagi ya menyikapi musim sekarang nih, musim pandemi ya. Halo, moderator. Halo, beneran nggak? Ya. Dokter Nah, lagi musim perjalanan rupanya ya. ya. Lanjut ya. Ya, Dokter Tahir, silakan Dokter Tahir. Ya, mau nanya, mungkin lagi musim pandemi COVID begini, kadang-kadang kita ini gimana ya, banyak sekali sekarang ini kan arahan-arahan begitu yang dikeluarkan oleh fatwa-fatwa MUI kan gitu juga ya. Tapi kadang-kadang juga situasi di lapangannya banyak sekali juga orang-orang yang mengalami resistensi terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Itu bagaimana Ustadz? Sebenarnya kalau aturannya itu seperti halnya begini ya, yang paling mudah saja. Aturan penutupan masjid. Yang di zona merah itu wajib tutup. Tidak boleh ada jumatan, kita setuju. Tapi sayangnya pelaksanaannya adalah zona merah, zona hijau semuanya tutup. Zona merah, zona hijau, semua masjid tidak boleh ada taraweh, tidak boleh ada sholat Jumat, tidak boleh ada sholat 5 waktu. Padahal anjuran pemerintahnya tidak seperti itu. Terjadi betul, saya kemarin di sebuah masjid kami digedor-gedor. Kemarin dapat kabar dari Malang, teman di Malang, saat mereka mau mengadakan PSBB. PSBB mau diadakan di Malang, ulama-ulama Malang berkumpul. Setelah berkumpul, mereka memberikan satu fatwa dan datangi kepolisian. Pak, masjid kami tetap buka di jalur hijau, tapi kami tetap menggunakan protap yang ditentukan, SOP yang ditentukan dengan COVID-19. Akhirnya apa? Mereka tetap sholat jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ya, itu dilakukan dan itu disetujui. Artinya kerjasamanya baik. Jakarta ini Masya Allah. Jakarta ini kota penuh fitnah. Penuh dengan ujian. Ya. Ada apa dengan Jakarta sebenarnya? Syiar Islam sekarang redup. Ya. Hampir berapa musola kemarin di tempat saya, di RW 12 Pondok Bambu. Ditutup. Disebar informasi. Padahal tempat kami ini bukan jalur merah, jalur hijau. Sholatnya pun kita datang, sudah kita sediakan hand sanitizer, sudah kita sediakan alat untuk semua protokol sudah kita laksanakan. Tapi malah terjadi seperti itu ya. Jadi menyikapinya adalah saat kita mampu untuk kita melakukan sesuatu hal yang lebih baik, lakukan. Kalau mampu. Kalau tidak, bersabar. Bersabar. Itu aja. Ya. Jadi kalau fatwa MUI sekarang juga saya pribadi lihat fatwanya sudah terbungkus oleh orang-orang yang mempolitisi di situ. Di Malang itu, di Jawa Timur, mereka tidak mau dengan, padahal sama-sama orang NU. Mohon maaf. Sama-sama orang NU, tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena itu di Jakarta tidak diperlakukan seluruh Indonesia. Sekarang kalau dinyatakan bahwasanya masjid tempat yang bisa memberikan penularan pandemi
pasar masih ramai sampai hari ini. Jauh lebih ramai daripada masjid. Masjid insya Allah orang ke masjid dalam keadaan bersih-bersih. Salat Jumat paling lama 1 jam. Jam 12 kumpul, jam 1 bubar. Pasar dari mulai teng subuh sampai tadi saya masih ke pasar pun masih ramai. Dan itu tidak ada teguran sama sekali. Ya. Kalaupun itu kebutuhan, kita juga butuh. Ruhannya kita ini butuh makan. Apalagi saat seperti ini. Ya, kita butuh, ruh kita butuh masjid. Ruh kita butuh sujud di masjid, i'tikaf di masjid, ngaji di masjid, syiar ya, agama Allah. Oh, sekarang enggak. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau saya pribadi menyikapi ini, kalau kita mampu untuk memberikan perlawanan, ya dalam arti memberikan sesuatu solusi untuk membuat kita lebih baik, silahkan. Kalau tidak, sabar. Ya, begitu Dr. Tahir. Makasih Ustadz. Kayaknya jawaban yang paling baik adalah sabar untuk musim ini ya. Gitu. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sofan Hanif, apa kabar? Bali sudah buka atau belum? Ya, kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Assalamualaikum. Ada teman-teman yang bertanya. Ya. Saya lihat moderator kita. Ya, silakan. Assalamualaikum. Dari Bang Nasruddin, Dr. Nasruddin, silakan. Ya, 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 makasih. Ya, ya, ya. Tadi saya tertarik untuk ngomong beberapa statement ya. Baik dari Dr. Iskandar, Ustadz Bondel mengenai jadi COVID-19 ini kan seperti kita tahu itu kan penyebabnya virus. Betul. Nggak kedengeran suara Nasruddin. Medis Suaranya nggak kedengeran, Dokter. istilahnya Bisa diulang, Dr. Nasruddin. jadi orang itu dibuat tertawa terlebih dahulu, dibuat senang terlebih dahulu ya. Halo, Halo, suaranya ya. Jelas, Dok. halo, Halo, sudah ya, masuk jadi ini sinyalnya agak kurang bagus di sini. Jadi tadi Ustadz Bondel ada pernyataan yang menurut membuat saya tertarik mengenai halo, suaranya kabur ya? Iya. Iya. Halo. Masuk. Sudah, lanjut. Sudah kedengeran. Halo. Ya, masalahnya kalau kabur nggak botak, hati-hati itu kalau kabur nggak botak suara. Ya. Jadi salah satu terapi yang diberikan Ustadz Bondel tadi kan terapi. Iya. Iya, jadi nah itu sebetulnya di itu ada istilahnya hipnoterapi. Jadi dengan dilakukan hipnoterapi, itu tubuh itu mengeluarkan hormon serotonin dan menekan hormon kortisol. Jadi dengan dilakukan terapi tertawa atau terapi bahagia ya. Jadi itu namanya salah satu pendekatan hipnoterapi. Ternyata tubuh itu mengeluarkan hormon serotonin. Dia hormon serotonin meningkat. Produksi hormon kortisol, stres kan menenangkan tubuh, menenangkan pikiran, meningkatkan hormon serotonin. Nah, dengan pikiran, kemudian mood, suasana hati menjadi bagus, baik, sehingga efeknya imunitas tubuh menjadi meningkat. Nah, efek imunitas tubuh yang meningkat inilah yang digunakan untuk melawan. Nah, itu masuk dalam terapi hipnoterapi. Jadi saya setuju dengan pendekatan terapi dari Ustadz Bondel tadi itu. Halo, ya. Kedengeran, Dok. Iya. Halo, kedengeran Dok. Ya? Kedengeran ya? Iya. Ya itu. Jadi sebenarnya di sini ada benang merah yang bisa kita ambil sebetulnya.
sebetulnya kombinasi terapi medis pengobatan alternatif tadi itu bisa digabungkan. Jadi dari aspek medis kita, kalau pasien-pasien COVID ini kan ada yang pasien tanpa gejala dan dengan gejala. Nah, pasien-pasien yang dengan gejala ini yang menderita COVID-19 itu bisa dilakukan kombinasi terapi, artinya kombinasi secara medis, gejala-gejala yang timbul akibat untuk menekan virus si COVID tadi, misalnya demam, batuk, sesak, kemudian untuk meningkatkan imunitas tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga dilakukan terapi alternatif tadi, seperti Ustadz Bondel utarakan tadi, bisa mengkombinasi. Jadi itu benang merah yang bisa kita ambil, terapi alternatif dengan terapi medis gitu. Mungkin itu aja masukan dari saya. Oke, terima kasih dokter. Bisa langsung dikomentari, Ustadz Rozak. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nasruddin. Betul memang, karena memang di PHI, Persada Hipnoterapi Indonesia juga tidak hanya terapis, tapi banyak juga dokter-dokter yang bergabung, sehingga kami sering sharing dengan mereka. Ya, menerapi pertama memang harus pertama kita ajak ketawa. Kedua, kemudian tadi untuk meningkatkan hormon tadi, kita biasanya titipkan mereka untuk latihan pernafasan. Pernafasan untuk meningkatkan imun tubuh atau EFT. Ya, seperti ini. Jadi ada di titik sini kelenjar, di sini daerahnya. Itu biasa kita beginikan pagi hari sambil napas tarik. 5 kali, sehari bisa 5 kali, bisa 10 kali, bisa berapa aja. Ya. Kalau kuat 5 menit, 5 menit. Itu akan terasa. Mungkin kawan-kawan juga yang khususnya para ahli husap, ya boleh tes. Kita boleh tidak mengatakan kita biasa aja kita ngerokok, biasa aja kita ngisep rokok, nggak sehat. Tapi coba tes dengan sistem begini, ya. Jadi lurus di sini, antara puting susu, naik dikit 4 jari di sini, kita ketuk seperti ini, sambil tarik nafas. Kita baru narik kemudian batuk, berarti kita kesalahan di mulai leher sampai ke jantung kita. Biasanya kita terapi seperti atau menggunakan titik tadi penjarang di sini juga, mungkin Dr. Nasruddin juga paham betul ya dengan itu. Kami lakukan itu karena kami memang ada dokter fisioterapi juga, Dok, kebetulan bergabung dengan kami. Iya. Ya, banyak memberikan masukan kepada kami dalam terapi-terapi khususnya. Kalau hipnoterapi itu lebih kepada bahasa yang kita gunakan kepada pasien. Pasien kadang-kadang nggak ngerti dengan yang namanya COVID-19 itu apa. Jadi kita istilahkan dengan bahasa yang mudah supaya mereka bisa menangkap. Nah, itu dalam hipnoterapi. Bahasa yang lebih mudah diterima oleh pasien itu adalah bahasa untuk hipnoterapi kita. Walaupun kita master seperti apa, kalau pasien nggak ngerti nggak mungkin juga. Jadi memang harus kita candain. Kalau kita bercanda kemudian dia nyambung nggak, sudah. Itu udah masuk hipnoterapinya. Seperti itu, Dok. Ya. Tapi begini Ustadz Bondel. Halo? Ya. Nyambung ya. Nyambung. Tapi begini, ada beberapa penyakit yang banyak ditangani oleh beberapa alternatif. Ada beberapa terapis maksudnya yang di pengobatan alternatif ya. Misalnya cancer ya. Cancer, contohnya cancer cervix. Cancer cervix itu penyebabnya kan virus. Betul. Nah, ada beberapa stadium, misalnya katakanlah stadium 2A, 2B ya. Kalau 2A itu masih bisa dilakukan operasi, sedangkan 2B itu dilakukan kemoterapi. Nah, pada kasus-kasus kanker serviks stadium lanjut, contohnya 2B ke atas, nah, kadangkala si pasien itu putus asa dalam melakukan pengobatan medis. Akhirnya dia lari ke alternatif gitu. Nah, di alternatif ini, itu dia diberikan terapi herbal gitu. Nah, dan saya nggak tahu persis terapi herbalnya itu apa isinya. Dilakukan terapi hipnoterapi tadi, pasien itu dicoba diterapkan tadi. Jadi intinya supaya selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, dia disugesti bahwa penyakit tersebut akan sembuh gitu.
itu betul memang ada manfaatnya terapi hipnoterapi atau terapi sugestif tadi supaya pikiran pasien tenang dan dapat berpikir positif. Itu betul berdampak positif. Berdampak positif artinya harapan hidupnya meningkat gitu. Harusnya misalnya secara medis dia bisa bertahan setahun, dengan hipnoterapi tadi dia bisa bertahan 1 sampai 2 tahun berikutnya gitu. Tapi sebetulnya progresivitas penyakit atau perjalanan penyakitnya itu tetap berjalan. Misalnya dia datang pada saat pengobatan stadium 2B misalnya. Nah, hanya dilakukan hipnoterapi atau terapi herbal tadi, itu sebetulnya perjalanan penyakit atau perkembangan penyakitnya tetap berjalan. Misalnya 6 bulan berikutnya dia naik ke stadium 3A, 3B. Kemudian 1 tahun berikutnya dia masuk ke stadium 4A, 4B gitu. Nah, jadi perlu juga dilakukan edukasi kepada pasien-pasien bahwa pengobatan alternatif juga nggak cukup gitu, atau pengobatan hipnoterapi nggak cukup, harus dikombinasi dengan pengobatan medis tadi gitu. Contohnya untuk kasus ini dilakukan kemoterapi. Jadi saya sih mau ngambil benang merahnya aja nih antara terapi alternatif dengan terapi medis gitu. Bahwa terapi betul dok. Jadi ya. gini, kalau di kami memang karena kami juga ada sebagiannya adalah akademisi ya, kedokteran, orang-orang yang berkecimpung dalam banyak bidang. Jadi kita sharing. Kalau emang itu bisa kami tangani, kami harus mengatakan kami tidak menangani. Kami tidak menangani. Jadi memang kalau di PHI, Allah alam di tempat yang lain. Kalau tempat kami, tidak semua penyakit kami pegang. Itu intinya. Jadi ketika kami harus memberikan pandangan kepada mereka, oh ini butuh, kami tidak bisa. Kemarin datang kepada kami ada orang hamil, tapi konon katanya ada penyakitnya yang tempurungnya tidak ada. Oh, anencefal itu, anencefal. Ya, kita bilang anencefal. Kami tidak bisa menangani ini. Silakan datang ke medis. Nah itu kami anjurkan memang. Ya, tapi kalau betul. yang lain rata-rata ya tadi menjual gitu. Kalau kami memang ya. yang punya niat dulu. Dia mau sembuh ya, di sini. Betul. Seperti itu dok. Jadi memang karena kami juga dipantau oleh dokter-dokter di sini. Iya betul. Kami. Jadi tidak semuanya kami ini kan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Rozak dan Ustadz Dr. Nasruddin tadi penjelasannya sudah sangat lengkap nih ya masalah kedokteran. Kita masih sisa waktu sekitar 15 menit lagi nih sebelum berakhir. Saya akan coba lihat pertanyaan lagi biar semuanya kebagian ya untuk dijawab. Tadi pertanyaan dari Siti Mariam sudah dijawab ya dok, Ustadz, tentang yang mana nih? Siti Mariam tadi tentang yang istiqomah. Yang pertama. Oh, yang itu, dok. Mungkin Dokter Nasruddin bisa disambungkan tanggapan karena ada istilah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu menjadi alasan kenapa masih ditutup, masih di zona hijau. Jadi bagaimana ini Ustaz? Nah, itu dia. Oh gitu. Jadi gini ya. Jadi kalau pasien, halo. Silakan dokter. Jadi kategori penderita COVID ini kan ada beberapa macam ya. Yang pertama orang tanpa gejala. Yang kedua orang dalam pemantauan. Kemudian pasien dalam pengawasan, kemudian kategori keempat positif COVID atau positif corona ya, positif COVID-19 gitu. Nah, orang tanpa gejala ini, jadi gini, pada saat si virus menginfeksi tubuh kita, nah si virus itu akan dilawan oleh daya tahan tubuh kita, gitu, oleh imunitas tubuh kita, gitu. Kalau imunitas tubuh kita lebih kuat daripada si virus, akibatnya virus ini tidak bisa merusak tubuh kita. Akibatnya apa? Tubuh kita nggak menimbulkan gejala apa-apa gitu. Nggak menimbulkan gejala demam, kemudian nggak menimbulkan gejala batuk, pilek, sesak, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya orang tersebut terinfeksi virus COVID-19 gitu. Tapi karena daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan
si virus COVID itu sendiri, akhirnya dia tidak menimbulkan gejala apa-apa. Dan bukan berarti dia tidak terinfeksi virus COVID, bukan. Mungkin saja kalau misalnya diperiksa PCR, IgG-IgM-nya itu positif, mungkin aja gitu. Cuman karena imunitasnya bagus, gejala itu nggak ada. Gitu. Itu yang pertama, orang tanpa gejala. Kemudian yang kedua itu orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan itu artinya misalnya ada contoh kasus, misalnya Ustadz Bondel punya saudara misalnya, saudara Ustadz Bondel positif COVID, kemudian Ustadz Bondel menjenguk saudara Ustadz Bondel, gitu. Nah kan sudah ada kontak tuh, karena Ustadz Bondel sehat, kemudian saudara Ustadz Bondel divonis positif COVID. Karena sudah ada kontak, nah Ustadz Bondel masuk ke dalam kategori orang dalam pengawasan. Ya, orang dalam pengawasan. Kemudian ada lagi istilahnya itu gini. Setelah Ustadz Bondel kontak tadi, kemudian Ustadz Bondel punya gejala, misalnya tiba-tiba besoknya demam, kemudian besoknya batuk, besoknya pilek. Nah, itu Ustadz Bondel udah masuk ke dalam kategori pasien dalam pengawasan. Terus kan setelah itu kan diperiksa hasil laboratorium di swab ya, di swab itu PCR terus dilakukan pengambilan sampel darah, IgG-IgM. Kalau PCR-nya positif, IgG-IgM-nya negatif, nah itu Pak Ustadz Bondel tetap statusnya masih pasien dalam pengawasan. Tapi kalau PCR-nya positif, IgG-nya positif, IgM-nya, terutama IgM-nya positif, berarti Ustadz Bondel itu sudah masuk ke dalam positif COVID. Nah, itu sudah dilakukan terapi. Yang paling parah itu tingkatannya positif COVID. Yang paling ringan tingkatannya orang dalam pemantauan. Atau orang tanpa gejala, OTG orang tanpa gejala. Tapi orang tanpa gejala ini, dia seperti silent killer gitu. Dia bawa penyakit kemana-mana, dia tidak menimbulkan gejala, dianggap orang bahwa dia sehat, padahal dia pembawa virus. Nah ini silent killer ini yang bahaya sebetulnya. Kalau orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, pasien dalam pantauan, positif COVID, kan jelas mereka sudah diduga kuat menderita COVID, di luar positif COVID ya. Tapi kalau orang tanpa gejala, dia terinfeksi COVID, tapi orang nggak tahu gitu. Makanya dia pembawa penyakit ini, atau istilahnya silent killer lah, dia pembunuh dia sebetulnya, tapi pembunuh secara diam-diam gitu. Betul. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nasruddin. Ya. Kita buka lagi pertanyaan lain ya dari teman-teman. Ada Ustazah Zahro, Ustazah Yoyo tadi ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan Ustazah Yoyo. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Bunda Zahro Sarmili. Ya, sambil menunggu Ustazah Yoyo, jika ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya atau sharing, kita masih punya sekitar 10 menit lagi ya sebelum kita akhiri majelis kita yang sangat bagus ini ya, diskusinya ya, sangat kaya. Di sini ada, ya silakan, dari Ustazah Yoyo ya, silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Ibu. Ya, kedengaran. Ya, sore ini saya diskusinya lancar, alhamdulillah, penuh gitu, bobotnya bagus. Berkaitan dengan yang tadi, pribadi itu punya tugas untuk memberi pemahaman. Bu Haja nggak kedengeran, Bu Haja. Suaranya kurang kedengeran, Bu Yoyo. Ya udah, ini gini, enggak? Ya, itu kedengeran tuh. Apa mungkin di ini dulu? Ya. Jadi memang khususnya saya pribadi kan mempunyai tugas untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pelarangan, lebih kepada apa namanya ya,
kita tuh nggak boleh sholat jamaah seperti itu kan. Melalui surat edaran Kementerian Agama nomor 6. Nah, jadi itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama surat edarannya ya. Kemudian dari MUI juga gitu. Kemudian dari Dewan Masjid juga, kemudian dari beberapa organisasi. Ya, terus dari pemerintah pusat, kemudian provinsi gitu. Jadi memang semuanya sudah melakukan usaha pengkajian. Jadi bukan saja para ahli agama, tetapi juga para ahli medis. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat belum mau mengikuti, itu saya melihat bahwa mereka hanya belum paham aja, dan mereka memang mempunyai semangat beragama yang tinggi, itu bagus gitu. Tetapi dalam kondisi tertentu, kita sudah sepatutnya seharusnya mengikuti anjuran dari pemerintah. Seperti itu. Dan kalau dikatakan bahwa ini ada unsur politisasi atau apa segala macam, itu saya rasa lebih baik dikesampingkan pemikiran seperti itu gitu. Karena tadi uraian dari Dr. Nasruddin aja, kita ini jangan-jangan semuanya adalah orang tanpa gejala gitu. Kita tidak bisa terdeteksi kan. Nah, jadi kita mengikuti aturan pemerintah itu merupakan amal soleh juga gitu. Dan sekarang itu kalau saya menamakan Ramadan kita adalah Ramadan keluarga gitu. Ramadan keluarga. Jadi ayo waktunya ini kita untuk bersama-sama dengan keluarga, memaksimalkan diri bersama keluarga. Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat meminimalisir penularan, kita tertular atau kita menularkan, dan virus ini sudah berlalu. Itu aja. Terus satu lagi, ini kan Ustadz kan cara berpikir seorang muslim ya. Yeah. Cara berpikir seorang muslim itu jangan sedikit gitu. Kenapa? Halo? Suaranya nggak jelas, Waji. Ya, halo? Jelas nggak? Ya, jelas. Cara berpikir seorang muslim itu justru jangan sempit. Cara berpikir seorang muslim itu justru harus luas. Seperti Rasulullah, kalau beliau tidak berpikir luas, kalau beliau berpikir sempit, Islam tidak akan berada di bumi ini. Seperti itu. Nah, terus untuk kita ini kan para alumnus pesantren gitu ya. Jadi jangan kita ini terbelenggu atau cukup dengan ilmu yang sudah ada. Jadi belajar lagi, ya jangan merasa cepat puas gitu. Karena kan ilmu yang kita punya ini kan kita sebarkan lagi gitu. Jadi itu aja cara berpikir seorang muslim dari Ane Al-Fakir ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan langsung Habib Bondel, Ustadz Rozak untuk menjawab. Ya, kita mengikuti memang protap daripada pemerintah. Hanya saja ada sedikit indikasi yang sangat tidak relevan bagi kami, umat Islam khususnya, yang masih melaksanakan sholat di masjid, dan kami merasakan sendiri. Itu dipasang intel, kemudian juga memang harus diakui memang ada, dan kami terkoordinir dengan itu. Kemudian kami sedang sholat di gedor-gedor gitu kan. Toh kenapa? Sholat itu saya yakin masjid 5 waktu tidak ada sholat 1 waktu pun, maghrib lebih dari 1 jam, nggak ada. Kita bahkan bikin protapnya selesai, sholat salam bubar, gitu kan. Kemudian masjid yang ke masjid juga kita sudah kasih edukasi. Kalau Anda sakit, Anda di rumah. Kalau Anda umurnya 50 tahun ke atas, Anda di rumah, karena akan lebih cepat menjadi korbannya kalau itu memang ada OTG di sekitar kita. Seperti itu. Satu.
Kedua, kenapa yang jadi pertanyaan umat Islam yang besar saat ini, banyak pertanyaan, cuma itu sangat diabaikan oleh banyak orang, adalah kenapa yang ngumpulnya bukan di masjid itu nggak ada tindakan seperti itu gitu loh. Yang hanya muncul malam hari masih nongkrong di tempat warung kopi. Iya, yang pagi hari, siang hari, Masya Allah, banyak. Kami ikuti pemerintah. Ya, kami ikuti pemerintah, tapi protap di masjid juga perlu pemerintah mengkaji ulang sepertinya. Orang masuk masjid seperti di Malang tadi yang saya ceritakan kemarin, saya dapat berita dari kawan saya, bekerja sama dengan kepolisian, kepolisiannya mengakini, mereka datang ke masjid melihat, oh seperti ini, sesuai dengan protap, tanda tangan, stempel, silahkan bikin sholat tarawih, silahkan seperti itu. Artinya, ini kan Jakarta, yang perlu jadi pertanyaan, kalau kita nggak boleh sholat di masjid, kita sendiri masing orang Indonesianya, pemerintah masih membuka tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Itu aneh, begitu. Kita berpikir luas, nggak boleh berpikir sempit. Ayo berpikir luas. Ini TKA masih boleh masuk, penerbangan internasional masih dibuka, sedangkan penerbangan domestik hanya kelas VIP saja yang dibuka. Orang mudik pulang kampung nggak boleh, siap, kami ikuti. Ya, tapi kenapa orang lain masih hilir mudik masuk ke negara kami diperbolehkan? Ya, suara ini pun nggak terdengar, gitu loh. Bukan mau memojokkan, kita tidak lagi memandang 01, 02. Semuanya bullshit bagi saya. Ya. Yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah mengolah dengan baik, seperti yang dilaporkan oleh Dr. Iskandar, penanganannya artinya ketika kurvanya sudah melandai, artinya penanganannya semakin baik. Penanganan semakin baik bukan berarti penyebarannya semakin kecil. Tapi kita hanya berharap dari berbagai pandangan. Gitu. Saya tidak menyudutkan salah satu siapapun itu, tapi saya berharap pemerintah ini juga berpikir luas. Ya, logikanya begini, Prof. Kita tidak boleh keluar, orang lain boleh masuk negara kita, kan lucu. Gitu. Itu menjadi pertanyaan yang sampai saat ini masih mengganjal di hati saya. Saya pribadi mengurung diri, oh ya mungkin saya OTG, saya di rumah. Saya bekali anak-anak saya dengan masker. Saya bekali anak-anak saya, keluarga saya dengan vitamin supaya juga bisa menjaga diri. Bagian daripada saya mendukung program pemerintah. Tapi pemerintah ini aneh gitu loh. Tenaga asing masih masuk diperbolehkan dengan tanpa protap sama sekali. Tanpa protap sama sekali di bandara, bisa dicek. Biasa aja. TKI yang pulang dari ini pun masih teledor. Jadi kalau saya lebih percaya tadi kepada Dr. Iskandar yang mengatakan landai itu berarti penanganannya sudah semakin baik. Semoga juga dengan penanganan yang semakin baik, pandeminya semakin menurun, dengan berkahnya bulan suci Ramadan, semuanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Prof. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Razak yang telah menjelaskan, memaparkan sharing informasi pengetahuan sekaligus nasihat buat kita semua pada hari ini. Waktu kita saya lihat sudah lewat sedikit, dan sebelum kita tutup ada di bagian chatting ada juga penjelasan tambahan dari Dr. Muhammad Nasruddin terkait dengan ya untuk pengobatan ya, ada pengobatan kanker, operasi, begitu juga kemoterapi, hipnoterapi. Namun saya kira kita bisa membuat sesi khusus nanti ya dengan Dr. Nasruddin terkait dengan hal ini, karena ini cukup penting. Kemudian dari Bunda Zahro juga terkait Jakarta zona merah ya, dari Ustadz Farid, ada ambigu di pemerintah, Iskandar, Novalion, ya. Saya kira teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sudah tiba di penghujung diskusi pada sore hari ini. Banyak sekali sebenarnya yang kita ingin dengarkan ya. Tadi saya membaca chatting dari Siti Rahma di Makassar bahwa beliau mendapatkan kedalaman-kedalaman tertentu ya setelah mendengarkan diskusi sharing nasihat dari Ustadz Abdul Razak. Baik, sebelum kita tutup diskusi kita pada sore ini, saya ingin memberikan kesempatan kembali kepada Ustadz Abdul Razak untuk menyampaikan closing statement terkait ketakwaan dan cara berpikir seorang muslim. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Prof. Pada seluruh pemirsa, kawan-kawan di Angkatan 22,
Semoga apa yang telah kita sampaikan, semoga apa yang telah kita berikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Di mana ketakwaan kita saat ini sedang diuji. Ketakwaan kita saat ini sedang diuji, maka bersabarlah. Bersabarlah sampai kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yang bersabar dengan ketakwaan kita ini, ya bersabar dengan pandemi yang ada di Jakarta ini, khususnya di Indonesia umumnya dan di dunia semuanya, 209 negara. Ya, barang siapa bertakwa, ya ja'allahu makhraja. Allah segera bukakan pintu keluarnya untuk kita semuanya. Allah angkat segalanya, ya, terkhusus pandemi ini, sehingga kita nanti bisa kembali seperti apa yang saya sampaikan, bersilaturahmi, berjabat tangan, berjabat hati, bisa bertemu bertatap muka dengan seperti kondisi sebelum-sebelumnya. Dan untuk pandangan sebagai seorang muslim, saya tidak menutup diri bahwa saya adalah hamba yang fakir, hamba yang penuh dengan kekurangan, yang bisa meleset bahasanya, yang bisa keluar dari ucapan saya, ucapan yang salah, yang benar hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang sampaikan. Kita bacakan Fatihah terkhusus untuk kita semuanya. Semoga Allah jadikan Ramadan kita Ramadan yang baik untuk kita semuanya, berikan kita kesehatan, sehat walafiat, pikiran kita, hati kita, badan kita, ekonomi kita semuanya dalam sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Terima kasih, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Razak atas tausiah, diskusi, sharing pengalaman pada kesempatan hari ini. Atas nama panitia dari 22 Foundation, dari Rumah Produktif Indonesia, dan dari Yayasan Nurul Haramain mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Abdul Razak, dan semoga sehat selalu untuk keluarga di rumah. Begitu juga terima kasih kami haturkan kepada seluruh rekan teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini dalam 1 jam diskusi kita. Insya Allah kita akan bertemu pada esok hari di materi tentang amal soleh yang abadi bersama Ustazah Zahro Sarmili, Direktur Baitun Najah Center, dan dengan host Ustazah Luciane Setiawan pada jam yang sama dengan link yang sudah dibagikan. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk suksesnya kegiatan ini. Rekaman ini akan di-upload insya Allah malam ini di YouTube di akun Rumah Produktif Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.